Pernah nggak sih Anda mikir, gimana ya caranya bikin khotbah yang bener-bener nancep? Yang nggak cuma setia sama Alkitab, tapi juga relevan banget buat kehidupan kita sekarang. Nah, hari ini kita mau bedah bareng-bareng sebuah panduan keren yang bisa jadi jawabannya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana coba cara kita nyambungin teks yang umurnya ribuan tahun sama hidup kita yang super kompleks hari ini? Jujur aja, ini tantangan buat semua pengkhotbah. Dan kadang bisa bikin pusing kepala. Tapi, tenang, ada kok caranya untuk menjembatani jurang ini. Dan ini dia blueprint kita. Gambar yang kita lihat ini nunjukin sebuah solusi yang brilian. 3 jembatan teologis yang akan kita lewati bareng-bareng. Tujuannya, biar pesan yang kita sampaikan itu kokoh sekaligus relevan. Anggap aja ini peta kita untuk beberapa menit ke depan ya. Oke, jadi perjalanan kita akan melewati 3 jembatan utama. Pertama, kita bangun fondasi yang kuat dengan analogi iman. Kedua, kita lihat struktur cerita besarnya lewat teologi biblika. Dan yang ketiga, kita mendaratkannya ke dalam aplikasi nyata melalui prinsipialisasi. Siap? Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Oke, jembatan pertama kita adalah soal fondasi. Ini penting banget loh, karena sebelum kita jauh-jauh ngomongin aplikasi modern, kita harus pastikan dulu pijakan kita itu kuat. Tanpa fondasi yang benar, seluruh bangunan khotbah kita bisa-bisa ambruk. Konsepnya disebut analogi iman, atau dalam bahasa Latinnya, analogia fidei. Intinya simple banget, kita melihat seluruh Alkitab sebagai satu cerita besar yang utuh dan nyambung. Jadi setiap bagiannya itu saling menjelaskan satu sama lain. Nah ini yang bikin kita nggak asal comot ayat sana-sini tanpa lihat konteksnya. Terus gimana cara ngeceknya? Gampang, ada 3 filter penting. Pertama, nyambung nggak sama alur cerita besar Alkitab secara keseluruhan? Kedua, mengerucut nggak ke pesan utama tentang Kristus? Dan ketiga, selaras nggak sama pemahaman gereja dari masa ke masa? Kalau lolos 3 saringan ini, interpretasi kita aman. Pesan kita jadi bagian dari gambaran yang utuh. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita naik ke level berikutnya, membangun strukturnya. Jembatan kedua ini bakal bantu kita melihat Alkitab itu, ya kayak sebuah serial epik yang ceritanya makin lama makin jelas dan seru dari waktu ke waktu. Jembatan ini namanya teologi biblika. Coba bayangin, kita jadi detektif yang lagi menarik benang merah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan berarti Tuhannya berubah ya, tapi pengungkapan rencananya itu loh yang makin lengkap, makin utuh. Persis seperti tangga, setiap wahyu yang baru dibangun di atas yang sebelumnya, membuat gambaran jadi makin jelas. Mau lihat contohnya? Ini jelas banget. Di Perjanjian Lama, kita kenal prinsip keadilan mata ganti mata. Tapi lihat deh di Perjanjian Baru, Yesus datang bukan buat menghapus itu, tapi untuk menyempurnakannya jadi pesan yang luar biasa. Kasihilah musuhmu. Nah, ini dia contoh sempurna gimana wahyu itu disempurnakan. Jadi intinya, jembatan teologi biblika ini bantu kita buat nggak cuma baca potongan-potongan cerita, tapi benar-benar ngikutin alur rencana Tuhan. Dari yang dulunya cuma bayang-bayang di masa lalu, sampai akhirnya jadi kenyataan yang utuh di dalam Kristus. Nah, kita udah punya fondasi yang kuat. Kita juga udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, saatnya kita bawa pesan itu pulang. Kita sampai di jembatan terakhir. Dan ini bisa dibilang yang paling menentukan. Gimana caranya menghubungkan semua itu ke kehidupan kita hari ini. Jembatan ketiga ini namanya prinsipialisasi. Terdengar rumit ya, tapi intinya adalah seni untuk mengekstrak saripati kebenaran abadi dari sebuah teks. Kebenaran yang melampaui zaman dan budaya. Mirip kayak cahaya mercusuar. Mau badainya kayak apa, mau kapalnya ganti model gimana pun, sinarnya tetap sama. Caranya gimana? Ada 3 langkah praktis. 1. Temukan harta karunnya, yaitu prinsip abadi di dalam teks aslinya. 2. Coba kita bayangkan, prinsip ini kalau di zaman kita sekarang bentuknya kayak apa ya? Dan yang ketiga, kita jodohkan keduanya. Satukan teks kuno itu sama realitas kita hari ini. Jadilah sebuah aplikasi yang benar-benar hidup. Ujung-ujungnya, tujuan jembatan ketiga ini cuma satu, menemukan dan menyampaikan kebenaran yang nggak ada tanggal kedaluarsanya. Sebuah pesan yang sama kuatnya buat orang 2000 tahun lalu dan buat kita yang lagi nonton ini sekarang. Dan inilah dia hasilnya. Kalau ketiga jembatan ini kita gabungkan, fondasi yang utuh, struktur cerita yang progresif, dan aplikasi yang abadi, kita berhasil membangun sebuah jembatan yang kokoh. Hasilnya, khotbah yang luar biasa kuat, nyambung, dan gak akan lekang oleh waktu. Ada satu kutipan yang merangkum semuanya dengan sempurna. Dikatakan, khotbah tematik yang kuat harus selalu berakar pada analogi iman, menarik garis merah teologi biblika, dan berdiri di atas jembatan prinsipil yang abadi. Kena banget kan? Ketiga hal ini bukan pilihan, tapi satu paket komplit untuk sebuah pesan yang benar-benar berdampak.
Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh, pikirkan sejenak. Dari 3 jembatan yang udah kita bahas tadi, kira-kira mana nih yang paling perlu Anda perkuat untuk pesan Anda berikutnya? Apakah soal fondasinya, atau soal menarik benang merah ceritanya, atau mungkin soal bikin aplikasinya lebih tajam lagi? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.